Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Ciripedia dengan anggota saya Anissa Chania, yang kedua Desandra Aulia, yang ketiga Alisa Sasi Kirana, yang keempat Ahmad Sugianto, dan kelima Benedikta Gabriel. Lanjut kita. Berikut adalah outline yang akan kami presentasikan, yaitu pendahuluan, klasifikasi, morfologi, habitat dan sebaran, siklus hidup, serta daftar pustaka. Ciripedia merupakan salah satu bagian dari krustase. Takson pada Ciripedia terdiri atas 3 subdivisi, yaitu Thoracia, Acrothoracia, dan Rhizocephala. Ciripedia atau teritip memiliki 2 fase, yaitu pada fase larva yang berupa naupili dan siklis yang bersifat planktonis, dan fase dewasa yang bersifat menempel. Berikut adalah macam-macam bentuk dari tubuh Ciripedia yang terdiri atas sesilia, Rhizocephalon, Scalpeliformes, Acrothoracia, dan Lepadiformes. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi Ciripedia berdasarkan Burmeister termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Maxillopoda, dan subkelas Ciripedia. Ya, selanjutnya adalah slide dari morfologi. Jadi, ciri umum dari morfologi Ciripedia adalah yang pertama, memiliki kaki yang bergulung. Sesuai dengan dari namanya, ciri berarti cambuk. Kaki bergulung ini seperti cambuk bentuknya. Terus yang kedua, bersifat sesil pada saat dewasa atau menempel pada substrat atau sebagai parasit. Yang ketiga, memiliki perekat pada antena pertama untuk menempel. Selanjutnya memiliki karapas yang menyelubungi tubuh seperti mantel. Lalu biasanya tertutup dengan beberapa keping cangkang kapur. Dan yang terakhir memiliki 6 pasang apendik toraks biramus berseta untuk mengumpulkan makanan. Nah, 6 pasang apendik ini maksudnya yang kaki bergulung tadi. Ya, next. Berikut adalah gambar dari anatomi dari Ciripedia secara umum. Next. Ya, ini morfologi Ciripedia. Yang pertama ada branchiura. Yang kedua ada morfologi Ciripedia dari spesies Balanus. Dan yang terakhir ada morfologi Ciripedia saat lepas, pada saat dewasa ini. Next. Ini adalah morfologi Ciripedia pada fase Nauplius. Next. Selanjutnya pada fase Cyprid. Next. Dan ini pada fase dewasanya. Berikutnya merupakan habitat dan persebaran dari Ciripedia. Jadi Ciripedia atau teritip itu dapat ditemukan di berbagai macam perairan. Misalnya dapat ditemukan di perairan kutub, tropis, beriklim sedang, dan juga dapat ditemukan pada ketinggian pantai hingga laut dalam. Artinya teritip dapat ditemukan pada perairan dengan kedalaman yang berbeda. Kemudian juga hampir semua teritip merupakan hewan yang hanya dapat hidup di laut atau hanya pada salinitas tinggi. Tapi ada juga beberapa spesies yang dapat hidup di salinitas rendah, misalnya seperti pada teluk, estuari, dan beberapa danau asin daratan. Kemudian juga teritip dewasa dapat menempel pada benda mati maupun benda hidup. Kemudian juga persebaran spesies teritip menjadi sangat luas karena adanya perdagangan menggunakan kapal. Ada perdagangan kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, biasanya menyebabkan teritip yang menempel pada lambung kapal dari pelabuhan satu dapat hidup di pelabuhan lainnya jika kondisi di pelabuhan
lain itu cocok dengan kondisi lingkungan di mana dia hidup. Berikutnya ada beberapa contoh teritip, yaitu ada Conchoderma auritum, yang mana jenis ini dapat ditemukan di peninsula Antartika. Jenis ini bukan merupakan spesies asli di peninsula Antartika, namun ia terbawa karena menempel pada lambung kapal. Kemudian juga ada Amphibalanus amphitritid, yang ditemukan di teluk dan di danau yang asin, perairan hangat, pelabuhan tropis, dan estuari, yang mana salinitasnya itu tidak setinggi salinitas air laut. Kemudian juga ada Cenobalanus yang menempel pada sirip dorsal lumba-lumba hidung botol sebagai salah satu contoh spesies yang dapat menempel pada makhluk hidup. Kemudian juga ada Ctamalus malayensis yang merupakan spesies yang menempel pada benda mati, yaitu misalnya pada pelabuhan Gilimanuk. Kemudian juga ada Batilasma chilense yang merupakan spesies yang ditemukan pada kedalaman yang dalam, yaitu pada 1.800 sampai 2.000 meter pada perairan utara Chile. Kemudian juga ada Ctamalus stellatus yang dapat ditemukan di zona intertidal, di mana di zona ini masih ada pasang surut air laut, sehingga spesies ini dapat mentoleransi kekeringan. Teritip berkembang biak dengan cara menyemprotkan spermanya kepada teritip lain yang terdekat. Teritip melakukan fertilisasi secara internal yang terjadi di dalam rongga tubuh. Kemudian pembuahan berlangsung apabila sperma membuahi sel telur. Telur yang telah dibuahi dieramkan dalam rongga tubuh hingga mencapai larva naupli. Larva naupli dicurahkan ke laut sebulan setelah penetasan. Stadium larva terdiri dari 6 stadium, yaitu dengan lama waktu yang melewati stadium tersebut berbeda-beda tergantung stadiumnya. Naupli stadium 1 membutuhkan waktu 15 menit hingga 4 jam untuk berkembang menjadi larva naupli kedua. Naupli kedua membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari, naupli 3 membutuhkan waktu 1 hingga 4 hari, naupli 4 membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari, naupli 5 membutuhkan waktu 2 hingga 4 hari, dan naupli 6 membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Larva naupli kemudian berkembang menjadi larva ciprit melalui pergantian kulit yang terjadi 1 hingga 3 kali dalam seminggu. Pergantian kulit selanjutnya akan membentuk teritip muda, hingga akhirnya membentuk cangkang yang keras. Sekian hasil presentasi kami. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan. Terima kasih.